Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah wa syukurillah wa nabi'a wa'adah. Allahumma bi'iznillah, Allahumma bifadlillah, Allahumma biridhoillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bibarakatir razab wa bisyafaatin nabi bi ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah bi ilmillah isekutu muraban Syaikhul Qadir al-Jalal wa bisyafaatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita, panutan kita, manusia yang begitu luar biasa, Habibana wa Nabiyana Muhammad wa alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan syafaatnya terlimpah curahkan pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pewaris-pewarisnya, wabil khusus kita yang berkumpul di tempat ini maupun saudara kita yang belum bisa berkumpul, mudah-mudahan diakui umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, santrinya Syaikhul Qadir al-Jalani, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati serta saya muliakan serta saya banggakan para jamaah, para hadirin majlis ilmu, majlis mahabbah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama kepada para ulama, para asatidz, para ustadz-ustadzah, para sepuh dan bini sepuh, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan sehat jasmani rohani, panjang umur, berkah dunia wal akhirat, amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, yang pertama tidak panjang lebar, lebar kali panjang, panjang lagi kurang lebar, tempatnya maksudnya. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lahir dan batin, dan saya tidak bisa membalas apa-apa kepada para jamaah, wabil khusus kepada orang-orang yang mahabbah kepada Kanjeng Nabi, yang telah membantu tenaganya, hartanya, pikirannya, terutama kurang berasnya. Berasnya langka, ya. Jadi mudah-mudahan senantiasa Allah balas berkali-kali lipat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita seperti biasa setiap tahun memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan-bosan kita selaku umatnya mengadakan memperingati Isra wal Mi'raj. Tapi yang ditanyakan di sini, setiap tahun kita peringati, apa bekasnya? Ada bekasnya tidak Isra Mi'raj? Kadang-kadang orang memperingati setiap tahun Isra wal Mi'raj, tapi tidak ada bekasnya. Ada bekasnya apa? Akhlak kosong. Hakikat Isra wal Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah naik ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat oleh-oleh namanya sholat. Isra Mi'raj itu ada tidak yang jam 9 pagi? Ada tidak yang jam 7? Ada tidak yang jam 5 subuh? Tidak ada, adanya jam 12 malam. Ketika manusia mengikuti apa yang pernah Nabi lakukan di waktu itu, mengajarkan kepada kita suruh bangun jam 12 bangun, senyum, mandi. Ini mah boro-boro bangun jam 12 tapi ke kamar mandi deh.
Itulah Kanjeng Nabi mengajarkan kita lewat Isra wal Mi'raj. Supaya apa? Supaya naik ruhani kita bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata orang tua dulu, rajin-rajinlah maling sing sipong. Artinya maling itu bukan maling nyopet, bukan. Tapi maling di situ artinya memalingkan diri kita yang tadinya tuman tidurnya sampai pagi, malamnya dikurangin tidur. Apa oleh Allah yang bagi Nabi Muhammad SAW, yaitu sholat. Kalau ibu sholat, kayak mana sholat? Nah, ibu tahu sholat berapa kali sehari? 5 tepat betul. Al-awalu boro-boro. Ya. Iya. Padahal Allah sudah memberitahu dalam suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kata Allah, mari salat, marilah menuju kemana? Ketika kita mau menang di dunia dan akhirat, maka buru-buru lakukan sholat. Apa itu sholat? Sholat itu kewajib. Kalau ilmu dohir. Ada ilmu hakikat makna sholat? Ada. Yang pertama, sholat itu hurufnya 3. Shod, lam, ta. Teler. Yang buat orang Malaysia ya. Shod, lam, ta. Shotnya shod kaulu, ucapan yang benar tidak berbohong, itulah tukang sholat. Lamnya lahimul qalbi, lemes hatinya ulah asih bijaksana. Tak nyatar kulfi masih pirang-pirang maksiat semua dijauh. Itu tukang sholat. Kalau sholatnya bohong baik, berarti belum sholat. Nah, tuh. Kalau sholat masih hatinya sirik-sirik, jadi tiranya ya berarti belum sholat. Kalau maksiatnya dijalanin setiap hari, berarti belum sholat. Jadi sholatnya kerja bakti. Itu makna sholat. Jadi yang tukang sholat mah hidupnya benar lurus, ihdinas siratal mustaqim. Makanya alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang oleh Allah, bisa memperingati lagi hari besar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu riwayat kisah nyata, ini baru kemarin cerita saya. Ada seorang sahabat saya, dia dari kalangan orang darah biru, saya mah darahnya hijau, itu mah darahnya biru. Jadi ceritanya orang darah biru tapi tidak punya. Dia mengadakan hari besar Isra wal Mi'raj, pada malam itu tidak punya apa-apa. Jadi dia habiskan hartanya, saking pengennya ngadain Isra wal Mi'raj, dia ngegadain sertifikat bank. Dia mengadakan sertifikat untuk biaya acara Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata kiai buleon, masa mau Kanjeng Nabi sampai ngegadakan sertifikat itu. Tapi dilakukan. Hasil dapat duitnya di ACC 250 juta. Setelah dapat duit, dia habiskan uangnya buat panggung, buat acara semua disewain. Habis duit. Nah ketika selesai ngelamun, mikirin setor. Tuh. Dia curhat ke saya, Yai, saya asal Islamnya ngegadain sertifikat, saking pengennya saya. Terus sekarang bingung bayarnya, nggak usah bingung. Saya katakan kamu meminjam uang bingung tidak? Tidak. Dikasih bang, dikasih. Untuk siapa uangnya? Untuk acara baginda Nabi Muhammad SAW. Sudah jalankan saja. Setelah kian-kian hari, waktunya seminggu dia bermimpi. Bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepada baginda Nabi sambil nangis, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu karena aku di dunia ini cinta berat kepadamu ya Rasulullah. Apa yang kau tanyakan kepadaku? Yang pertama aku ingin tahu
siapa orang yang pertama dekat sekali denganmu seperti sepasang kekasih. Kata Rasulullah, yang pertama orang yang menghabiskan hartanya untuk acaraku, untuk cinta kepadaku, itu orang yang pertama yang akan bersanding nanti di akhirat bersamaku. Ini kisah nyata, bukan bohong. Terus yang siapa lagi ya Rasulullah? Terus yang pertama lagi, ada lagi yang dekat nanti di akhirat bersamaku. Siapa? Yang menyiapkan acara-acara untuk cinta kepadaku. Terutama kiainya, belum tentu. Siapa yang pasti? Yang pasti mah tukang ngegelar karpet, tukang nyapuin ini supaya bersih, ngedekor, pasang tenda, parkir, itu jelas itu mah dekat kepadaku, kata Rasulullah. Jadi itu tergantung kategori yang dekat kepadamu ya Rasulullah. Iya. Aku ingin bertanya lagi, ketika aku cinta kepadamu, aku habiskan hartaku, kugadaikan ke bank supaya untuk acaramu. Kata beliau, janganlah kau takut dengan dunia. Walaupun hartamu habis, tidak akan pernah habis di mataku. Aku akan meminta kepada Allah agar kau diberikan kemuliaan di dunia. Itu nyata. Setelah bangun 3 hari dia bertemu dengan pengusaha, diberikan asetnya luar biasa, sampai sekarang mobilnya dia 15 Rubicon. Oh, itu kisah nyata. Ini mah kalau buat acara kandang Nabi pula-pula bloon. Boro-boro mau membantu hadirnya orang. Itu kadang-kadang. Makanya kita berlomba-lomba, inilah kekurangan kita. Karena apa? Kita mengaku agama Islam, mengaku Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kecintaan kita palsu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya saya tegaskan, orang ketika ada yang membaca Maulid Mahlul Qiyam, bergetar di dalam hati dan berkucurkan air mata, itu tandanya orang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Makanya jangan cinta palsu. Kalau kita cinta kepada seseorang, barang anu palsu, timbul duitnya doang, kesel boten. Nah, kita gak mau koton pada bahaya. Makanya jangan cintanya cinta palsu. Mengaku kita cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mau sama sekali, tidak pura-pura tidak tahu, bahkan dikatakan bid'ah itu. Ada yang begitu? Ada atau tidak? Bid'ah dari mananya? Ya zaman dulu bukan Nabi nggak ada sesuatu, kan Nabi sebelum mati. Gitu. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu bid'ah. Bid'ahnya dari mana? Itu masih Markonah, masih Subrok, itu mah belum pernah ngaji kayaknya itu. Ya, jadi kita mah orang-orang yang cinta, apalagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahi demi Allah, ibu ketika bangun tidur yang dicari pertama bukan suaminya, tetapi HP. Tuh, benar kan nggak Bu? Tapi baginda Nabi Muhammad SAW, ketika nanti kita dikuburkan di padang mahsyar, dibangunkan oleh Allah, dia menjerit berlari-lari mencari siapa yang pertama dicari. Ada istri yang dicari? Tidak. Anak mencari? Lah. Yang dicari di ummati Rasulullah SAW. Kita yang dicari. Lalu apa yang sudah kita perbuat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Setiap hari, setiap detik kita berkhianat kepada baginda Nabi. Tanpa tidak dirasa, tanpa dirasa dan dirasa kita berkhianat setiap hari kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya perbanyaklah membaca sholat supaya kita mendapatkan sir Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak sing gagah-gagah, pemuda sing letai-letai. Ya, tegan. Marilah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ini temanya apa ini? Hakikat nilai-nilai Isra wal Mi'raj yang diterapkan dalam beribadah. Hakikatnya itu sholat. Jadi sholat jangan pernah tinggalkan itu ajang Allahu Akbar, lagi ngasuh putu, lemparin aja putunya. Ya maksudnya jangan jauh-jauh taruh situ, jangan salah paham.
Lagi cuci piring, lempar piringnya, buru-buru menghadap Allah. Yang pertama, supaya kita dimuliakan, diangkat derajat kita. Kenapa kita selama ini diberikan susah oleh Allah? Kenapa selama ini kita sholat, tahajud, zikir, wirid, atau apa ngeberedet? Tulisannya kalau doa permintaannya dari sini sampai ke Bali, catatannya, tapi belum ada satu yang lolos dikabul. Sekali dikabul, pura-pura, udah dikabul memperai sholatnya. Ada yang begitu? Ada tidak? Wah, bohong banget. Sebenarnya Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Makanya harus mengerti, Bu. Ibu kalau ngaji itu harus tahu makna pengajian. Jadi Allah itu tidak punya rasa dendam kepada kita. Tidak, Allah sifatnya murah, Rahman Rahim. Tapi kenapa kita, Pak Kiai, saya sholat rajin, terus tahajud kok mau saya rajin? Wirid saya sehari 50.000, nolnya ngeborong. Gitu. Terus sedekah sering, tapi kehidupan saya sengsara aja. Kenapa? Kebanyakan komen. Ibu mah kebanyakan nawar sama Allah, makanya nggak dikasih-kasih. Makanya saya akan kasih kunci langit supaya Allah mengangkat derajat itu di dunia. Yang pertama, jangan komen. Yang kedua, jangan ngeluh. Tuh, paham, Bu? Yang ketiga, jangan ngatur. Ibu mau doa, ya Allah, mudah-mudahan anak kita jadi karyawan. Mana tahu Allah mau jadiin bos. Itu mintanya karyawan doang. Ya. Kadang-kadang berdoa, ya Allah, saya pengen bayar hutang, tapi belum bisa hutang yang di rumah, saya nanti ambil lagi, ya Allah. Awan. Ya, makanya kepada Allah, ketika kita diberikan apa-apa oleh Allah, nikmati, syukuri, jalani. Jangan pernah kebanyakan ngeluh. Ibu mau baru sakit puyeng 2 hari ngeluh. Badan meriang baik. Puyeng, tinggi, diperiksa apa saras baru 2 hari. Saya tanya sembuhnya sudah berapa tahun, Bu? 2 tahun, Pak Kiai. Sakitnya 2 hari. Nah, itu. Makanya hidup kita selalu mendapatkan kesulitan. Sok belajar untuk melepaskan beban-beban. Allah berikan hutang banyak, nikmati. Saya mah suka sama orang yang banyak hutang. Benar, serius. Manusia. Saya bilang orang yang banyak hutangnya normal. Iya, kok normal? Iya, waras dia. Waras. Dalam tidak sengaja dia belajar ilmu matematik. Coba ya. Yang orang petani tidak pernah sekolah, ketika ngehutang pasti pintar matematikanya. Sekian dapat duit buat setor sekian sebulan, ini buat istri, tuh pintar nggak matematikanya? Itu. Makanya Allah memberikan kita hutang, artinya Allah percaya kepada kita. Dan kita jangan merasa mampu untuk membayar, tapi kita merasa serahkan semuanya kepada Allah, kita yang ikhtiar. Pasti kebayar. Wong ini mah ibu kadang-kadang ngehutang di palang-palang. Ngehutangan mah boten uning. Ya, barang bagian pusing mah ke bakta-bakta sedanten. Rakyat sing boten uning diusang masa. Sirang wan gejak bahaya lagi tadi kita nanti. Kayak sama boten uning mana ngutangnya mah. Ku barang sampun dianu mah dimarahi. Nah makanya ibu-ibu sing pasrah sepasrah-pasrahnya kepada Allah. Makanya ada setiap tahun diperingati ini acara Isra wal Mi'raj ini, artinya supaya kita diberikan bekas. Apa bekas? Bekas ditinggal. Yang artinya jangan supaya dirayakan saja setiap tahun, tapi dijalankan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang sholat. Apa yang pertama sholat? Sholat yang pertama apa? Sholat qauli, ucapan yang benar, tidak pernah berbohong. Kalau panjang ya panjang, kalau pendek ya pendek. Kalau kita mah tidak. Kalau dititipin duit pasti berbu. Kalau dititipi omongan pasti. Nah itulah kita kira-kira. Jadi harus pas tukang sholat. Kalau kita belum pas, berarti kita sholatnya masih sesolatan. Terus lahinul qalbi, lemes lembut hati.
Walaupun disakiti orang, senyum saja. Ditipu orang, senyum saja. Biarkan saja. Ini mah diomongin sedikit, langsung loncok. Tetangga berlukan kita yang panas dingin. Tetangga naik pajero kita beli panadol. Nah, kira-kira ada yang begitu? Ada tidak? Tetangga beli emas kita masuk rumah sakit. Tuh. Jadi itulah penyakit Makanya kalau tukang sholat mah hatinya harus lembut. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Ibu-ibu, para hadirin jamaah rahimakumullah. Intinya saya mengajak kepada kaum muslimin wal muslimat, mari bersatu kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita. Walaupun kehidupan kita sulit, terutama sulit ekonomi, sulit jodoh, sulit kantong kempes, pokoknya serba sulit, betul perut yang melilit, pikirannya pusing, terus ibadah, istiqomah, jangan istirahat ngedakom di imam. Jadi istiqomah itu ibadahnya terus walaupun keadaan kita sulit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi ucap banyak terima kasih kepada para hadirin, para jemaah semuanya. Mudah-mudahan Allah balas berkali-kali lipat. Allah muliakan kehidupannya dunia dan akhirat. Allah angkat derajatnya. Allah berikan sehat jasmani rohani, terutamanya sehat pikirannya. Yang terpenting Allah berikan kekayaan, kaya harta, kaya pikiran, kaya ilmu, kaya hati, asal jangan kaya utang. Ya, amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja. Sebelumnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.